Halo rekan-rekan mahasiswa, kita bertemu kembali pada sesi keempat kali ini ya, di mata kuliah MC 4206 basis data. Pada materi kuliah hari ini saya akan menjelaskan secara ringkas materi yang ada di modul di sesi keempat ya. Nah, namun tetap rekan-rekan mahasiswa dianjurkan untuk membaca modul secara lebih detail ya, lebih terperinci karena bahasan yang lebih lengkapnya ada di modul tersebut. Pada sesi keempat kali ini kita akan membahas tentang normalisasi database ya, yang mana normalisasi merupakan sebuah teknik ya dalam membangun logic design sebuah database ya. Jadi jika rekan-rekan mahasiswa akan membangun sebuah database dari sebuah data, misalkan tiket pesawat, laporan-laporan ataupun data-data lainnya ke dalam bentuk sebuah database yang normal. Nah, kita akan bahas teknik-tekniknya itu seperti apa. Oke, baik. Ada yang dinamakan proses normalisasi ya, secara garis besar proses normalisasi ada dua ya, yaitu data diuraikan dalam bentuk tabel, selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan-persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Itulah proses normalisasi yang akan kita pelajari ya. Nah, dalam normalisasi ada juga yang dinamakan anomali ya, atau tingkat error. Ini tidak akan saya jelaskan lebih terperinci. Silahkan rekan-rekan mahasiswa baca di modul saja ya. Nah, yang perlu rekan-rekan mahasiswa ketahui bahwa tahapan normalisasi bisa dilihat ya di layar ya. Yang pertama ini dalam keadaan bentuk tidak normal. Baik, sebentar. Ya, ini yang pertama bentuk tidak normal. Bentuk tidak normal ini bermacam-macam, misalkan tiket pesawat, laporan keuangan ya, atau bentuk-bentuk dokumen lainnya. Nah, itu dinamakan bentuk tidak normal. Nah, dari bentuk tidak normal ini ya, akan menghilangkan grup-grup ya, sehingga nanti kita jadikan bentuk normal pertama atau 1NF ya. Kemudian kita cek kembali apakah sudah normal atau tidak. Nah, jika belum normal, maka kita akan gunakan menghilangkan ketergantungan sebagian. Maka bentuknya akan menjadi bentuk normal kedua atau dinamakan 2NF. Nanti kita akan cek kembali jika dalam keadaan 2NF ini belum juga normal, kita akan jadikan ke bentuk normal ketiga, yaitu 3NF dengan cara menghilangkan ketergantungan transitif. Nah, jika dalam bentuk normal ketiga ini belum juga normal, kita akan mencoba menghilangkan anomali-anomali hasil dari ketergantungan fungsional ya. Nantinya hasilnya akan menjadi bentuk BCNF ya. Nah, kita cek kembali jika dalam bentuk BCNF ini masih belum normal, maka kita akan jadikan ke bentuk 4NF dengan cara menghilangkan ketergantungan multi-value. Nah, jika dalam bentuk keempat atau 4NF ini masih belum normal juga, kita akan gunakan bentuk normal yang terakhir, yaitu normal kelima ya, dengan cara menghilangkan anomali-anomali yang tersisa. Namun biasanya dalam bentuk ketiga normal ini juga sudah bisa dikatakan normal ya. Baik, kita akan mencoba bagaimana contoh kasus ya, bagaimana kita membuat sebuah database dari contoh kasus dengan cara normalisasi ya. Bisa dilihat ya di layar, ini contoh kasusnya yaitu faktur pembelian. Di sini ada sebuah faktur pembelian ya, PT Demyas Makmur, Jalan Ahmad Yani nomor 19 Banjarbaru. Di sini ada kode pemasoknya, ada nama pemasok. Kemudian ada sebuah tabel, di mana tabel tersebut merupakan sebuah pembelian barang ya yang dikembalikan dalam bentuk faktur di sini. Ada tanggalnya, tanggal 7 bulan 3 2019, nomor 111 ya. Nah, kemudian ada jatuh tempo fakturnya. Nah, dari faktur tersebut kita buat sebuah database ya. Jadi kira-kira database yang terbentuknya itu seperti apa. Nah, maka teknik untuk membuat database dari sebuah data ini dengan cara normalisasi ya. Itu singkatnya, secara singkatnya seperti itu. Baik, bentuk tidak normal. Nah, dari
faktur yang tadi ya sudah dilihat ya, itu bentuknya tidak normal. Maka kita buatkan sebuah tabel yang tidak normal dari faktur yang tadi ya. Nah, bentuknya menjadi unnormalized ya, dengan mencantumkan semua tabel data yang ada. Nah, maka kita buatkan tabel dari faktur, yaitu ada tanggalnya, ada jatuh tempo, ada kode, ada nama, ada kode barang, ada nama barang, ada jumlah, harga, total, dan faktur. Nah, begini. Jadi ini hasil unnormal, bentuk tidak normalnya seperti ini. Tentu bentuk tidak normal ini harus kita normalisasi. Maka langkah normalisasi dari bentuk tidak normal yaitu dengan cara menjadikan 1NF atau normal pertama ya. Nah, ini caranya. Bentuk normal pertama 1NF. Bagaimana caranya? Dengan cara memisah-misah data pada feed yang tepat dan bernilai atomik ya. Seluruh record harus lengkap datanya. Kita isi data yang sama ya. Jadi dari tabel yang tidak normal tersebut, nah, kita isi semua recordnya ya, tanggalnya semua diisi ke bawah ya, semua ini kodenya juga disamakan semua ya, menjadi seperti ini. Ya. Nah, jadi seperti ini. Ini bentuk normal yang pertama atau 1NF. Nah, dari bentuk normal pertama, nah, karena belum normal ya, karena ini tidak mungkin dijadikan sebuah database karena masih dalam satu tabel ya, sedangkan kita kembali ke definisi sebuah database yaitu beberapa tabel yang saling berrelasi ya, sedangkan ini masih dalam satu tabel. Kita akan jadikan lagi bentuk normal yang kedua ya, karena masih belum normal. Oke, bentuk normal kedua, nah bagaimana caranya? Jadi seperti ini. Jadi setelah mendapatkan bentuk 1NF, maka selanjutnya bentuk normal kedua, 2NF. Langkah-langkahnya yaitu pembentukan bentuk normal kedua dengan mencari kunci-kunci field yang dapat digunakan sebagai patokan. Jadi cari kunci fieldnya ya. Kemudian lihat kondisi dari permasalahan faktur di atas, maka dapat diambil kunci kandidat. Nah, maka kuncinya dapat kita ambil kandidatnya ya, yaitu nomor faktur, kode pemasok, dan kode barang. Jadi ada 3 kandidat kuncinya ya. Maka kita pisahkan ya berdasarkan kandidatnya, yaitu nomor faktur ya. Nah, ini nomor fakturnya ya, ini yang bisa menjadikan uniknya ya. Jadi kira-kira field yang masuk ke nomor faktur itu apa? Yaitu tanggal, jatuh tempo, kode supplier, kode barang, jumlah, dan total faktur. Nah, ini masuk ke nomor faktur ya. Kemudian kode pemasok. Nah, apa saja yang kira-kira yang masuk ke kode pemasok, yaitu nama supplier. Jadi pemasok supplier ini masuk ke pemasok. Kemudian kode barang. Apa yang masuk ke barang? Nama barang dan harga. Ini dikira-kira saja. Jadi penentuan dari atribut-atribut yang mengikuti kunci kandidat yaitu berdasarkan perkiraan saja ya, jam terbang saja, jam terbang. Oke. Nah, sudah didapatkan. Nah, ini bentuk normal kedua ya. Nah, ini apakah sudah normal atau belum ya? Lihat ketergantungan fungsional dari variabel lainnya. Ini cara tadi ya, salah satu caranya itu lihat ketergantungannya. Lihat ketergantungannya. Oke. Ini bentuk normal kedua. Nah, karena masih belum normal ya, bisa dilihat di sini ada kode transaksi ya di sini yang belum normal karena masih masuk ke salah satu tabel di sini. Jadi belum normal. Oke, kita lihat 3NF di sini ya. Kita buatkan normal yang ketiga. Mempunyai syarat tabel tidak mempunyai field ketergantungan transitif pada harus bergantung penuh pada kunci utamanya ya, kode barang, nama barang, harga, kode supplier, nama supplier, nomor faktur, tanggal, jatuh tempo, kode supplier, total faktur. Nah, ini ya transaksi tabel, nomor faktur, kode barang, dan jumlah. Jadi ya kalau yang tadi masih ketergantungan nomor faktur dan kode barang ya, nomor faktur di sini dan kode barang ya, ini masih ketergantungan. Oh, ini ya, ini di kode barang ya, nomor faktur dan jumlah ini masih tergantung kepada nomor faktur, maka harus dinormalkan ya. Maka akan jadi seperti ini bentuk 3NF. Jadi ada barang, ada tabel supplier, ada tabel faktur, dan tabel transaksi. Nah, ini 3NF. Nah, ini sepertinya sudah normal dari bentuk ketiga NF ini. Nah, maka hasil dari normalisasi ya akan menjadi sebuah tabel-tabel ya seperti berikut ya, bisa dilihat tabel barang
ada tabel supplier, ada tabel transaksi dan tabel faktur. Nah, kita relasikan kode barang dengan supplier sini ya, kemudian kode barang dengan kode barang di tabel transaksi, kemudian di sini nomor faktur dengan tabel faktur ke sini ya. Nah, derajat relasinya berdasarkan kasus ya, jadi kalian harus menentukan sendiri derajat relasi yang kira-kira mungkin ke masing-masing tabel gitu ya. Itulah hasil normalisasi. Jadi normalisasi itu ada beberapa langkah ya tekniknya ya, dari mulai anormal, kemudian bentuk normal pertama, bentuk normal kedua, bentuk normal ketiga dan seterusnya. Jika sudah normal berarti buatkan tabel, kemudian relasikan dan buat derajat relasinya. Akan menjadi sebuah IRD namanya, gitu ya. Jadi inti dari normalisasi ini adalah membuat sebuah IRD dari data. Ya. Oke, sampai sini saja penjelasan dari saya. Silahkan pelajari lebih lanjut modul ya. Jangan lupa di pertemuan keempat ini isi forum diskusi ya. Kemudian jika ada yang tanyakan silahkan tanyakan di forum tersebut. Oke, sampai sini saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Selamat memahami modul ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih.